kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur pagi hari ini, masih ada kesempatan untuk kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan, sekalipun tidak seperti minggu kemarin kita sudah bersama-sama bertemu bergabung dalam ibadah offline, saat ini kita kembali mengikuti ibadah online. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus itu tetap ada dan tinggal di dalam setiap hati kita pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita masih ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Karena apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur Tuhan, syukur Yesusku. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Dapat ku banggakan semua
Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya sikila mana sikila nasi. Haleluya, haleluya ya sikila mana masih. Jesus, 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 sikila mana sikila nasi. Engkaulah kekuatan kami. Di tengah badai sekalipun Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau selalu ada bersama kami. Engkau menopang hidup kami. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata atas setiap kami. Sikila mana sikila masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kinanamasi. Yes. Kinanamasi. Yes. Kinanamasi. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mau terus berdiri teguh di dalam Engkau Yesus. Mari katakan sama-sama kembali dengan saya jemaat. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun haleluya ku kan bertahan. Haleluya. Karena Yesus selalu menolong. Kami kan bertahan di dalam Engkau Yesus. Yes. Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menolong. Ku kan pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Allah yang selalu ada dan nyata atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami mau bersama-sama bersorak-sorai, bersuka-suka di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita yang selalu baru atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapan Allah limpah atas setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, setiap anak-anak-Mu yang oh Tuhan menikmati ibadah pagi hari ini di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua yang ada di rumah yang menikmati dan menyaksikan ibadah online pagi hari ini memiliki sukacita. Hati yang bersukacita, hati yang bergembira. Sebab firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Maka pagi hari ini mari kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan.
pada sukacita, amin. Sebab Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita, penghiburan, pemeliharaan yang nyata itu Tuhan limpahkan atas setiap kita. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, sebab Dia pegang hidup kita. Haleluya. Yesus Allah yang besar, satu-satunya sumber pertolongan kita, satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu, hati kita semua untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan, ditegur di dalam nama Yesus oleh firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu Tuhan itu yang terbaik atas setiap kita. Pujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Tuhan yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah yang memberkati hidup kami, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, Allah yang memulihkan hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan anugerahmu, buat berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari kami boleh lewati bersama dengan Engkau. Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang memberikan kemampuan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan, bahkan setiap masalah yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua, baik kami di tempat ini maupun bagi setiap jemaat yang ada di rumah. Kami percaya bahwa firman-Mu boleh menguatkan, boleh meneguhkan setiap kami. Sebab itu pengurapan-Mu ialah Engkau taruh atas hamba-Mu. Apa yang Tuhan sudah taruh biarlah hamba boleh sampaikan sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan juga Tuhan Engkau jamah. Mereka boleh membuka hati mereka sehingga firman Tuhan boleh sampai di dalam setiap hati mereka. Sehingga firman itu juga boleh bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa saat ini Bapak Ibu tetap bersemangat, tetap ada sukacita, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah tidak bersama-sama dalam satu tempat, sebagaimana worship leader sudah sampaikan tadi bahwa kalau minggu yang lalu kita boleh beribadah bersama-sama dengan menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, tapi sungguh ada keakraban di dalamnya. Tapi saya percaya kalau pagi hari ini kita ibadah secara online, saya percaya tak kalah kita juga dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak mengurangi berkat kita. Saya percaya Tuhan menjamah, saya percaya Tuhan akan memberkati. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Mari kita ambil Alkitab kita, saya ajak untuk kita buka di dalam Perjanjian Baru di dalam 2 Korintus 13. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu juga boleh mengikuti.
Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Ayat 2, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami ada lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Ayat 8, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu. Ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu alasan yang melatar belakangi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus ialah selain merupakan surat pengembalaan, surat nasihat kepada setiap jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Yang kedua yang merupakan satu alasan kenapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus ialah sebagai bentuk pembelaan Paulus kepada kelompok-kelompok atau kepada golongan-golongan tertentu yang tidak mempercayai bahwa dia atau Paulus ini sebagai rasul. Ini alasan yang cukup jelas di dalam surat Korintus. Merupakan satu alasan untuk pembelaan kepada mereka yang tidak mempercayai dia sebagai rasul. Di dalam pasal yang ke-1 ayat 9, ayat 2 dan 3,
Di situ jelas Rasul Paulus katakan, sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu, tetapi bagi jemaat Korintus, aku adalah rasul. Sebab hidupmu di dalam Tuhan itu adalah materai kerasulanku. Dan dia katakan bahwa inilah alasan aku mengkritik kepada orang-orang tidak menganggap aku sebagai rasul. Jadi kita melihat bahwa ada memang kelompok yang tidak percaya, tidak mengakui dia sebagai rasul. Tetapi jemaat yang ada di Korintus, dia mengingatkan kembali bahwa aku ini rasul. Dan kamu adalah bukti atau buah dari apa yang Tuhan percayakan kepadaku sebagai rasul. Sehingga ayat pertama dari 1 Korintus, yang pertama, surat Korintus yang kedua diawali dengan satu perkataan yang sama. Ini sebetulnya menunjukkan sesuatu alasan tujuan dia menulis surat. 1 Korintus 1 ayat 1 dia berkata, suratnya diawali dengan dari Paulus atas kehendak Allah menjadi rasul Kristus. Dia katakan bahwa oleh kehendak Allah dia itu menjadi rasul. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 juga memulai suratnya yang kedua. Dia juga berkata, dari Paulus oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus. Nah inilah alasan kenapa dia harus menulis surat kepada jemaat Korintus. Selain memang surat pengembalaan juga merupakan satu pembelaan kepada kelompok-kelompok yang tidak mengakui dia sebagai rasul. Tapi kita persempit Rasul Paulus di dalam ayat yang terakhir dalam pasal 13 ini ditujukan khusus kepada setiap jemaat yang dia pernah layani. Dia katakan bahwa ayat yang pertama, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 saksi suatu perkara sah. Dia katakan bahwa ada 2 atau 3 saksi, perkara itu dianggap sah. Dengan kata lain, apa yang dia dengar selama ini itu benar. Karena dia tidak mendengar hanya satu pihak. Dia hanya mendengar dari beberapa orang saja. Tapi ada berita-berita yang dia dengar meneguhkan bahwa benar apa yang mereka lakukan. Artinya dengan adanya golongan-golongan yang tidak mempercayai dia sebagai rasul, kelompok atau golongan-golongan ini yang ternyata mempengaruhi iman mereka. Sehingga sudah ada beberapa jemaat yang sudah terpengaruh dengan golongan-golongan yang tidak mengakui dia sebagai rasul. Membelokkan kebenaran itu. Apa yang dia sudah tanamkan selama ini. Bahwa Yesus Kristus adalah sang juru selamat. Apa yang dia sudah tanamkan kepada setiap jemaat Korintus. Mereka mulai goyah oleh karena kelompok yang tidak menyetujui dan tidak mengakui dia sebagai rasul. Sehingga dia berkata, aku menulis ini, aku rindu untuk datang ketiga kali.
Sebagaimana pernah aku datang kedua kali, aku pernah menegur engkau dengan perkara yang sama. Satu ketika aku juga akan datang dan akan melakukan hal yang sama. Artinya ada beberapa orang yang ternyata sudah lama menjadi orang percaya, tetapi oleh karena ada ajaran-ajaran yang baru, mereka mulai goyah, mulai terpengaruh. Mereka boleh mulai meragukan akan kerasulan. Dan ini saya melihat bahwa tanggung jawab yang luar biasa daripada Rasul Paulus. Waktu dia mendengar bahwa sudah ada jemaat yang sudah menyimpang dari iman yang sesungguhnya, sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, ada kekhawatiran. Ini merupakan satu beban hamba Tuhan. Ini merupakan beban sebagai rasul, sebagai gembala. Mendengar sesuatu yang tidak benar terjadi di tengah-tengah jemaat. Ada suatu kekhawatiran, ada tanggung jawab di dalamnya. Sehingga di dalam pasal 12, kalau kita ada waktu kita baca pasal 12, pasal sebelumnya kita baca pada pagi hari ini. Rasul Paulus menekankan, kenapa engkau ragu tentang ajaranku? Kenapa engkau ragu bahwa aku ini rasul? Tidakkah engkau melihat tanda-tanda ajaib? Tidakkah engkau melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupanku, dalam pelayananku? Kenapa engkau dengan cepat dipengaruhi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan yang bahkan tuh menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan? Dan kita melihat bahwa ini merupakan satu beban yang luar biasa yang Tuhan taruh atas kehidupan Rasul Paulus. Dia dengan cepat menangkapi apa yang dia dengar. Dia tidak mau membiarkan jemaat-jemaatnya tersesat dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini saya ingin menekankan di dalam ayat yang kelima. Sehingga Rasul Paulus dengan diplomasinya yang begitu sedemikian rupa untuk bagaimana mengingatkan kembali jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata bahwa ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Dia tidak lagi menegur, kamu kenapa kamu melakukan seperti ini? Kamu kenapa melakukan seperti ini? Dia tidak lagi seperti itu. Tapi dia kembalikan kepada setiap jemaat. Ujilah dirimu kalau memang engkau benar percaya kepada Tuhan. Kalau memang engkau betul-betul percaya kepada Yesus, buktikan. Sehingga dia katakan, ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dengan kesehatan jasmani, demikian juga dengan kesehatan secara rohani. Senantiasa itu perlu diuji. Memeriksa kesehatan baik secara fisik atau rohani adalah penting. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Memeriksa kesehatan baik secara fisik dan rohani itu penting. Sebab kesehatan berubah dari waktu ke waktu. Kalau secara fisik, seseorang pada tahun yang lalu dalam keadaan sehat bugar, belum tentu hari ini dia sehat bugar.
Seseorang 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu sehat bugar, belum tentu dia sama seperti keadaan pada hari ini. Seperti pada 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Bahkan minggu yang lalu dia sehat, belum tentu. Jadi perlu diuji, perlu dicek. Bapak Gembala minggu yang lalu, 3 hari sebelumnya, pada hari Minggu sehat. Keluar kota dengan keadaan yang prima. 3 hari kemudian ketemu, kondisinya agak menurun. Perlu ada namanya pemeriksaan, perlu diuji. Kenapa? Ada indikasi, berarti ada yang tidak beres di dalam tubuhnya. Demikian juga ternyata dengan hal rohani, kesehatan rohani. Rasul Paulus mengatakan, ujilah dirimu, ujilah hidupmu. Apakah engkau masih sehat imanmu? Apakah engkau masih sehat bugar rohanimu? Perlu diuji. Kenapa kok perlu diuji? Karena kehidupan kita itu berubah dari waktu ke waktu. Bukan secara fisik saja. Ada seorang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kita dengar tahun-tahun yang lalu hebat, luar biasa. Tapi berita yang kita dengar hari ini tidak melayani. Berarti dia tidak memeriksa dirinya. Dia tidak menguji dirinya. Makanya Rasul Paulus menulis ini di dalam ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Artinya ada satu kekhawatiran kepada jemaat yang dia tinggalkan, sehingga perlu dia mengingatkan. Dan pagi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita agar supaya kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita itu masih tegak berdiri? Apakah kita kuat iman? Kalau tidak, firman Tuhan katakan pagi ini, kita tidak akan tahan uji. Waktu ada masalah, kita tidak akan tahan di dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau kita kuat iman, sehat rohani, ada masalah kita akan tahan uji. Amin. Saya percaya bahwa ini sangat penting. Perlu. Jadi pertanyaan, dengan cara seperti apa kita itu menguji diri kita, rohani kita baik atau tidak, iman kita lagi stabil, meningkat atau menurun. Ada satu indikasi, ada satu tanda-tanda. Tak kala kita anggap itu berdoa dan tidak berdoa, tidak berdampak, hati-hati. Jangan-jangan iman kita sudah tidak tegak berdiri. Kalau kita menganggap itu doa biasa saja, berdoa dan tidak berdoa biasa, beriman dan tidak beriman biasa. Harusnya kalau kita tahu bahwa iman kita sedang on, kita tegak berdiri, tak kalah ada kerinduan, ada haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada senantiasa kerinduan untuk berdoa, ada senantiasa kerinduan untuk baca firman. Itu indikasi orang yang stabil, orang yang tetap tegak di dalam iman. Tapi tak kalah hal-hal itu sudah kita anggap biasa. Baca firman Tuhan di WA, sudah anggap itu bacaan biasa. Kita tidak mengerti bagaimana dia bergumul cari pengertian mengenai firman Tuhan, apa maksudnya. Dan dia diberkati, dibagikan kepada seorang, kita anggap ini tulisan biasa. Ini indikasi. Belajarlah untuk menguji diri. Saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Seberapa Anda rindu kepada Tuhan. Itu menunjukkan imanmu tetap akan tegak di dalam Tuhan. Tetapi tak kala kita sudah tidak ada lagi haus dan lapar. Tak kala kita sudah tidak ada lagi kerinduan di dalam diam di dalam hadirat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa iman kita sudah mulai menurun.
Puji Tuhan, visi tahun ini bertumbuh bersama di dalam Kristus. Saya percaya itu pasti terjadi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya percaya tidak akan menjadi alasan untuk kita turun, untuk kita mundur, untuk kita jadi stagnasi. Tapi saya percaya, tak kala kita memiliki kerinduan terus di dalam hati kita, memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kondisi seperti ini, justru sarana yang Tuhan pakai untuk membuktikan apakah kita betul-betul di dalam Tuhan atau tidak. Ada banyak kesaksian di tengah-tengah pandemik. Orang semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi ada juga berita-berita yang kita dengar. Tak kala ada pandemik, dia semakin merosot, imannya semakin malas, sudah tidak bergairah. Tapi kita memilih untuk tetap menguji diri kita. Apakah kita benar-benar masih ada kerinduan di dalam hati. Ini yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Suratnya kepada jemaat. Ujilah dirimu. Dia tidak lagi datang dengan surat-surat seperti sebelumnya. Dia menegur. Kenapa engkau melakukan seperti ini? Tidak. Tetapi dia mengembalikan kepada pribadi-pribadi yang sudah percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Dan melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati mereka. Yang akan mengajar mereka di dalam kebenaran. Sehingga Rasul Paulus katakan bahwa yang kami mau lakukan adalah melakukan kebenaran. Roh Kudus menuntun mereka untuk dimampukan melakukan kebenaran. Itulah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Yesus. Ini yang Rasul Paulus mau. Ini yang Tuhan mau bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kita terus berpengharapan di dalam Dia. Ada program-program yang sudah dibuat oleh gembala. Kalau kita kaum pria, kaum wanita, kaum muda mencanangkan untuk baca firman setiap hari, ayo. Terus kita lakukan dengan setia, dengan ketaatan untuk melakukan setiap apa yang kita baca. Dan saya percaya itu akan terbukti bahwa kita kuat di dalam Tuhan. Akan terbukti bahwa kita akan tahan uji waktu menghadapi masalah. Tergantung dari kita. Maukah kita terus melakukan itu? Maukah kita terus ada kerinduan itu? Dan saya percaya kita akan semakin menjadi kuat. Kita akan tegak iman kita. Minta kekuatan Roh Kudus. Minta kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Makanya kita rajin terus ada dalam persekutuan. Tak kala ada hadirat Tuhan. Hadirat itu yang akan terus memulihkan keadaan kita. Dikatakanlah ujilah dirimu. Selidikilah dirimu. Yang menjadi alat ukur yang sempurna untuk menguji diri kita adalah roh dan firman. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Firman yang sudah diberikan kepada kita. Akan terus memberikan kepekaan kepada kita. Apakah aku masih ada dalam rencana Tuhan atau apakah aku masih ada di dalam kebenaran atau tidak. Tapi bagaimana kalau kita tahu itu, bagaimana kalau kita peka tentang itu. Kita masih ada dalam rencana Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak ada persekutuan dengan roh dan firman. Jadi itu penting. Sehingga kita tahu bahwa saya sedang lagi lemah, saya jatuh, saya sedang menurun, saya tahu. Tak kala apa? Kita bersekutu dengan roh, dia akan mengingatkan kita. Lewat firman yang kita baca, dia akan mengingatkan kita. Dia memberikan pengertian. Tapi waktu kita melangkah dengan iman dan taat melakukan, kita akan melihat
Ada kekuatan yang baru, ada pembaharuan yang Tuhan beri atas kita. Sehingga kita kecenderungan iman kita meningkat. Semakin hari semakin naik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, tidak banyak yang saya bagikan, tapi saya percaya Roh Kudus akan menaruh sesuatu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Minta pimpinan Roh untuk lebih lagi mengerti, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak kesaksian dari setiap jemaat Tuhan. Bagaimana Allah terus melakukan perkara-perkara yang besar bagi saya, bahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang saya sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mungkin kurang dipahami. Tapi hamba percayakan bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kami. Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lagi bagi setiap kami. Kami rindukan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan apapun kami mau tetap bertumbuh di dalam Engkau. Kami akan tetap tegak iman kami di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Tanamkan dan materaikan firman-Mu bagi setiap hati kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan semakin hari bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami percaya kehidupan kami semakin berbuah-buah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, mengucap syukur kita sudah melakukan rangkaian ibadah. Mengucap syukur kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengar firman. Saya yakin setiap kita yang mendengar firman, engkau dikuatkan, engkau diberkati pagi ini. Mari bersama-sama lebih lagi kita ambil bagian dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan terus ada dan memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya.
terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah jemaat berikan. Hamba percaya setiap tangan yang sudah terulur memberi, Tuhan memberkati. Demikian juga dengan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Mari Tuhan, kiranya tangan Tuhan terus ada buat setiap jemaat. Memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga nikah mereka, supaya mereka tetap ada, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan aku percaya tangan kanan Tuhan memegang kehidupan setiap sidang jemaat. Dan mereka ada tetap di dalam anugerah dan kasih sayang Allah. Ada di dalam pemeliharaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, diberkati anak cucu menantumu, diberkatilah seisi rumahmu. Tangan kuat Tuhan memegang engkau sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, tengadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, damai sejahtera Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama dengan iman, katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.